الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Yang di depan nih Kang. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Darut Tauhid Jakarta, rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus manajer dan pengurus Masjid Darut Tauhid Jakarta, dan semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kalimat yang mungkin belakangan sering kita dengar, mobil khusus di media sosial kita, kalimat jangan suka nyinyir. Kalau kita tulis di Google tuh makna nyinyir, katanya dalam kamus bahasa Indonesia artinya banyak ngomong, cerewet, suka menyindir, atau juga bermakna suka ngeledek, hadirin, nyinyir. Jadi tidak boleh ya suka komen yang tidak baik gitu. Ada pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antara cuplikan pesan Nabi, qala Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam, hadirin. Orang nge-share video, nge-share foto segala macam ya. Kalau kita suka kita lihat, nggak suka udah jangan dilihatin gitu. Kalau suka kita tulis like kan, kalau nggak suka udah. Kalau suka di follow, nggak suka unfollow, bebas ya nggak, hadirin. Ini kadang dia nggak suka tapi dilihatin aja, hadirin. Komentar dah. Ya. Apalagi zaman sekarang nih, zaman politik. Ya. Di mana-mana ya banyaklah peristiwa yang kadang orang suka nyinyir. Ada orang jadi caleg, tiba-tiba jadi rajin ke masjid. Ada nggak, hadirin tuh? Orang ke masjid bagus, hadirin. Jangan kita nyinyir. Tumben ke masjid. Jangan, hadirin, itu bagus ke masjid ya enggak? Mungkin kemarin-kemarin mohon maaf nggak pakai kerudungan. Jadi caleg pakai kerudungan, hadirin. Pakai kerudungan ya. Itu doain biar istiqomah mudah-mudahan ya. Nggak boleh nyinyir. Jangan berpikiran negatif. Ada yang mengatakan a negative mind will never give you a positive life. Jangan nyinyir, terserah saya, hadirin. Saya ngomong. Terserah saya ngomong. Bebas saya ngomong. Jadi kalau kita kepikiran negatif, hadirin, itu tidak memberikan hidup yang positif buat kita, gitu tuh. Baik, kita mulai dari satu ayat yang sering kita dengar, mungkin juga udah hafal kita nih ayat. Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang megang kopian di halaman 1, mungkin yang di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 11, surat ke-49. Di handphone kita ada aplikasi Quran, dan mudah-mudahan termasuk aplikasi yang sering kita buka, hadirin. Kan ada data yang banyak terpakai itu. Paling atas Instagram, nomor 2 dan lain-lain. Quran paling bawah. Enggak, ini bukan jamaah Darut Tauhid, jamaah yang lain. Kalau Darut Tauhid Quran nyaris terakhir. Mudah-mudahan Quran kan ada data pemakaian, ada itu. Ya kan paling banyak apa gitu. Semoga Quran juga sering kita buka. Baik, di halaman 1 Allah berfirman, boleh kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim.
Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairan minhu. Siapa tahu yang diledek, yang dihina, yang kita nyinyirin hadirin lebih baik daripada kita yang ledek. Sekali di media sosial kalau suka ya kita follow, kalau nggak suka udah hadirin berhenti, ya enggak? Gampang gitu aja. Ini udah nggak suka diliatin mulu. Habis tahun dia pamer mulu Pak Ustadz, terserah dia hadirin bebas. Ya, yang suka pamer jangan terlalu pamer hadirin. Ya, terus yang apa namanya, yang follow ya kalau suka lihat, kalau nggak suka udah hadirin. Jangan diliatin aja. Ini nggak suka diliatin aja, diikutin. Maka dia mengatakan haters adalah follower yang tersembunyi. Gitu hadirin. Jadi kalau jangan suka menghina, nggak suka boleh nggak? Nggak suka boleh, menghina nggak boleh. Saya nggak suka sama dia boleh nggak? Boleh. Tapi menghina nggak boleh. Dan janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. Bisa jadi asai yakunna khairan minhunna, bisa jadi yang diolok-olok, yang dihina, yang diejek, yang dinyinyirin lebih bagus daripada orang yang menghina, yang nyinyir. Wala talmizu anfusakum, janganlah engkau menghina dirimu sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, mana ada orang menghina dirinya sendiri? Ada. Dia menghina orang lain balas nggak? Balas hadirin, menghina dia seolah-olah dia menghina dirinya sendiri. Satu hari Nabi Muhammad kumpul dengan para sahabat. Nabi katakan, la tasubbu aba'akum, janganlah engkau menghina orang tuamu sendiri. Orang Arab tuh paling besar penghinaan tuh menghina orang tua. Jadi ente ngatain aneh boleh dah, ngatain kerjaan sipil. Kalau ente menghina orang tua aneh, oh tuh marah itu. Pernah kita omong itu, kenapa pemain bola Zainuddin Zaidan, ya, kan Zainuddin namanya itu. Ya, ini kan Zainuddin cuma karena di Arab jadi Zainuddin, gitu kan? Zainuddin Zaidan, kan Algeria, Aljazair kan, tapi berkebangsaan Prancis. Kenapa Piala Dunia tahun 98 ya? Ya. Itu dia sampai menanduk pemain Italia itu hadirin. Katanya dihina siapa tuh? Ibunya katanya. Nah kata Nabi, janganlah menghina ibumu, jangan menghina ayahmu. Nabi kata sahabat, mana ada orang menghina orang tuanya sendiri? Ada kata Nabi. Dia menghina yasubu aba ahadin, dia menghina orang tua temennya, balas nggak hadirin? Dia balas, dia orang tuanya dihina, seolah-olah dia menghina orang tuanya sendiri. Kayak kita kan, kita bilang temennya, emak lu tuh ngurusin, mak lu, nenek lu tuh semua kakek lu. Kok beban nenek lu? Enggak. Nah lu ngatain gua, enggak, gua balas tuh gitu hadirin. Kita ngatain atuh dibalas 4 hadirin, gitu kadang-kadang. Maka jangan suka menghina orang, dibalas habis kita. Orang Arab mengatakan, idza kana baituka min zujajatin fala tarmi baital akharina bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan kamu lempar rumah orang dengan batu. Rumah orang hadirin kita semar pakai batu. Rumah kita kaca, dibalas habis hadirin. Habis berantakan rumah kita. Jadi jangan suka menghina orang. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelar yang buruk. Saya ulangi, nggak suka boleh bebas, tapi menghina nggak boleh. Menghina nggak boleh. Belakangan beredar mungkin sampai hari ini istilah apa namanya, kampret, cebong. Boleh nggak hadirin? Boleh nggak hadirin? Ragu-ragu kayaknya nih. Boleh nggak hadirin nih? Hah? Nggak boleh ya? Berarti kita tinggalin hadirin. Jadi kalau nggak suka bebas. Saya nggak suka sama dia terserah. Ya, bebas pilihannya nggak. Tapi menghina nggak boleh. Menghina nggak boleh. Karena kita kadang kalau satu grup WhatsApp ini pilihannya sama, kita kadang biasa itu, ya nggak? Dasar itu gitu kan. Kita nyinyir gitu. Dan teman kita juga mengiyakan karena satu grup sama kita. Ya kan. Nah tapi sekali lagi menghina nggak boleh. Ya kan. Suka nggak suka itu masalah bebas, ya, tapi menghina nggak boleh. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk gelar adalah kita manggil orang dengan sebutan fasik padahal dia orang yang beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang tidak tobat dia tergolong orang yang zalim. Baik, ini ayat kira-kira jadi mengejek, mengolok-olok tuh, menyinyir mirip-mirip lah. Jadi nyinyir tuh mana kira-kira ya apa sih kalau bahasa Jawa tuh ngenyek ya, ya merendahkan orang, menghina orang. Contohnya dalam Al-Quran, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW selalu nyinyir kepada orang yang beriman hadirin. Salah satu ceritanya diceritakan oleh sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kajian kisah-kisah dari sunnah. Kisah yang pertama,
Disampaikan sahabat Abu Mas'ud. Qala, kata sahabat Abu Mas'ud di halaman 2, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika ayat yang berisi perintah untuk sedekah turun. Kata sahabat Abu Mas'ud, kunna natahamalu ala zuhurina, ini perintah kami pikul di pundak kami. Maksudnya Nabi juru sedekah, Allah perintahkan sedekah, sahabat ngapain? Sedekah, semangat. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Ada sahabat yang mungkin kaya raya, hartanya banyak, duitnya banyak, dia sedekah bi syai'in katsirin, sedekahnya banyak. Mungkin kalau beras berkarung-karung gitu, sumbangannya banyak. Ini orang munafik nonton, melihat orang beriman nyumbang banyak, diledek, hadirin, nyinyir. Apa kata orang munafik? Muroin, ala riya dia tuh, iya rombong amat, mentang-mentang kaya dipamer-pamerin, gitu hadirin. Waja'a rajulun fatasaddaqa bisoin, ada sahabat Nabi, dia fakir, miskin, sedekah juga, punyanya dikit, sedekahnya juga dikit, cuman satu sok. Satu sok sama dengan 1 liter lah. Satu sok sama dengan 4 mut. 1 mut tuh kalau kita ada beras di baskom gitu, ambil pakai tangan, yang nyangkut di tangan 1 mut namanya. Saya mohon maaf nih, salah terjemahan nih. Jadi 1 mut kira-kira satu genggaman tangan ya. 4 kali begini sama dengan 1 sok. Jadi ada sahabat yang fakir. Kalau yang kaya berkarung-karung tuh beras. Yang miskin berapa? Cuman seliter, katakanlah hadirin. Orang munafik nyinyir juga dan diledekin juga. Yang nyumbang banyak dibilang riya, yang nyumbang dikit dibilang apaan? Innallaha laghaniyun an sadaqati haza. Allah nggak butuh sedekah yang segitu. Sedekah dikit banget, beras cuma serauk. Ayam nggak kenyang ayam. Gitu hadirin. Diledekin hadirin. Gitu. Betapaan lo? Dia kagak nyumbang hadirin, komentar doangan. Ada nggak tuh? Tahun 2000 berapa? 2010 masalah tuh ada musibah di Sumatera Barat kan, gempa di Padang tuh. Saya ingat ada yang nyumbang banyak, ada yang nyumbang cuma 2000. Lihat ya kadernya 2000 lu nyumbang. Di Padang sambal hijau goceng. Lu buat apaan 2000? Gak dapet tuh, tisu doangan, tisu dapet tuh. Gak apa-apa hadirin. Ini orang munafik, orang nyumbang banyak diledekin, nyumbang dikit diapain? Nyinyir hadirin, dia kagak nyumbang kagak. Komentator. Kayak kita nonton bola hadirin, ya enggak? Penalti kagak masuk, apa kata kita nih? Ya, blow on banget nendang, ya enggak? Padahal kalau kita yang main, nendang ke atas hadirin tuh kalau kita yang main, ya enggak? Namanya kita komentator hadirin, kita nggak bisa main. Hari Raya Idul Adha, mungkin orang yang kaya korban sapi yang gede, ada nggak tuh? Oh sapi limosin, wah yang gede. Ini orang munafik nonton, ya sombong amat, sombong. Mentang-mentang kaya, iya. Mungkin ada orang yang sederhana lah, dia korban juga, ada yang kambing kecil. Diledekin juga sama orang munafik, ya lah kambing kecil tuh anak kucing tuh. Buat apa segitu lo? Nggak ada pahalanya tuh. Dia korban nggak hadirin? Kagak. Dia ngapain? Komentator hadirin. Begitu lagi dari zaman Nabi udah terjadi, zaman sekarang ada hadirin. Ini dia kagak ngapa-ngapain, komentator. Fanazalat hadi, turunlah ayat ini, surat At-Taubah 79. Allah berfirman sama-sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ini orang-orang munafik siapa mereka? Alladzina al-lamzu sama dengan nyinyir. Allah katakan wailun likulli humazatin lumaza. Cilakalah orang yang pelit dan suka nyinyir. Yang suka mencela, yang suka ngeledek. Itu kalimat al-lumazah, al-lamzu sama dengan dia nyinyir lah gitu. Allah katakan cilakalah mereka, wailun likulli humazatin lumazah. Ini alladzina yalmizunal mutawwi'in, orang-orang yang nyinyir kepada orang mukmin yang dengan sukarela bersedekah, yang sedekahnya banyak diledekin. Minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhda, termasuk nyinyir juga kepada mukminin yang nyumbangnya sedikit. Allah katakan fayaskharuna minhum, mereka meledek orang yang beriman. Tapi Allah jawab sakhirallahu minhum, nanti Allah yang balas nyinyiran mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang keras. Sekali lagi hadirin, jadi ya, kalau ingat pesan Nabi kita Muhammad SAW, fal yakul khairan
auliyasmut. Kalau mau komen, komen yang bagus hadirin. Kalau enggak mendingan diam. Kan mungkin teman kita update status ya hadirin. Kita tuh kadang-kadang nggak pakai baca, langsung komen hadirin. Kemudian kita langsung update status, langsung kita komen jempol 3, tek 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 tek. Berita meninggal dunia hadirin. Mohon doa nenek meninggal, mantap gitu. Dia kagak baca hadirin. Dia mantap aja jempol 3. Lu kagak baca tulis status gua. Lah, mengapa? Nenek gua meninggal loh, gua kirain. Dia main jempol 3, mantap bro. Wah. Dia pokoknya dia malas baca hadirin. Dia pokoknya biar teman saya girang, tat saya komen aja tat. Ya, kayak jempol 3 tek. Dia orang nge-share kagak baca hadirin, dia komen-komen langsung, mantap. Oke bro, lanjutkan. Masa nenek meninggal lanjutkan? Kadang-kadang orang salah komen, kadang-kadang hadirin. Apaan tadi itu? Jadi jangan suka nyinyir hadirin. Nah orang munafik tuh di zaman Nabi itu kan sahabat berjuang bersama Nabi, berbuat kebaikan. Kadang-kadang begini, kita berbuat baik yang nyinyir ada aja. Ntar di akhir kita omongin gimana sikap kita terhadap orang yang suka nyinyir Pak Ustadz. Teman saya kalau komen pedas banget Pak Ustadz. Ada nggak komen pedas hadirin tuh? Pedas, ya, karetnya 2 tuh. Pedas banget hadirin, ya Allah tuh orang kalau menghina. Emang netizen kejam ada, netizen kejam. Wahai para netizen jangan kejam-kejam kalau komen. Ingat pesan Nabi, fal yakul khairan auliyasmut. Kalau komen yang bagus. Kalau nggak bisa mendingan diam. Kalau nggak demen unfollow, bebas sudah. Jangan dilihatin aja. Di surat At-Taubah 81. Ini orang munafik selalu nyinyir juga kepada orang mukminin yang berjuang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Kalimat fariha yafrahu girang. Siapakah yang girang? Al-mukhallafun, orang-orang yang tidak ikut berjuang bersama Nabi. Pada peristiwa perang Tabuk, perangnya jauh, musim panas, modalnya gede, segala macam. Orang munafiknya nyari alasan. Bilang beginilah, beginilah, pokoknya nyari alasan. Mereka tidak ikut berjuang bersama Nabi. Udah nggak ngikut, girang hadirin. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman tuh kalau berjuang bersama Nabi semangat. Kalau nggak bisa ngikut ngapain? Pernah nangis hadirin tuh. Ini pada peristiwa perang Tabuk ada sahabat namanya Abdurrahman bin Mughaffal. Dia fakir, nggak punya dana, nggak punya duit. Sahabat pergi berjuang, dia ngeliatin, pengen ngikut ya Rasulullah, ngikut dong. Kata Nabi udah nggak ada tempat, mau di mana akhirnya. Nabi berangkat, dia nangis hadirin tuh. Tafidu a'yunuhum minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Nangis sedih gitu tuh. Ya kan? Jadi kalau berbuat baik girang, kalau nggak bisa ngapain? Sedih. Mirip banget jamaah Darut Tauhid hadirin. 5 tahun ini kalau ada pengajian libur pernah nangis hadirin. Kata panitia mah hadirin libur karena ustadznya lagi ke Korea. Nangis. Ya libur ngaji nggak bisa rebahan dong. Gitu, gak bisa belonjor dong 1 jam. Libur kita. Jangan kayak anak SD zaman dulu tuh. Dulu kita kalau SD sekolah anak-anak libur ya, gurunya lagi sakit. Alhamdulillah. Sekolah bayaran hadirin. Kalau guru pre kita girang. Aneh itu zaman dulu. Apaan tuh? Jadi orang munafik nih mereka gembira manakala tidak bisa ikut. Bukan cuman dia girang. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan memang mereka tidak suka berjihad di jalan Allah dengan hartanya di jalan Allah. Bukan cuman nggak ngikut hadirin. Bukan cuman mereka nggak suka, ngapain? Mereka provokasi, provokator hadirin. Jadi sahabat-sahabat yang berangkat diledekin. Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka berkata orang munafik, udahlah nggak usah berangkat, panas. Ngapain sih berangkat panas-panas? Di rumah aja udah. Ini enggak. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, qul naru jahannama asyaddu harron. Panas api neraka lebih panas lagi kalau mereka mengetahuinya. Jadi kadang-kadang begitulah orang yang nyinyir tuh. Saya mohon maaf hadirinnya, banyaklah peristiwa ya gini. Pokoknya kalau suka ya kita tulis, mungkin komen baik atau udah gitu, nggak usah. Saya mohon maaf, belum lama ya, sebulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kaum muslimin kumpul di Monas gitu banyak hadirin, ya nggak tuh, katanya tertib, bersih, damai, reuni 212. Banyaklah yang berkomentar baik hadirin. Saya mohon maaf, kadang-kadang yang nyinyir ada nggak hadirin? Ada juga kadang-kadang, ya paling 10.000 orang. Biarin aja, kadang-kadang begitu dah ya, kadang-kadang ya begitu dah hadirin.
Maksudnya ya gimana lagi ya? Ini, ya sehebat apapun yang kita lakukan, ada aja orang yang komen negatif, ada nggak tuh? Ya kan, ya segala macam. Kemudian yang namanya nyinyir nggak mesti ngomong, hadirin. Kadang-kadang nggak mesti tulisan, bisa jadi dengan mimik muka, dengan raut wajah, hadirin. Jadi yang namanya ngeledek nggak mesti ngomong, hadirin. Nggak mesti dia bilang iya gitu. Kadang-kadang dia diem aja, hadirin. Cuma nyinyir, hadirin. Nih ayatnya nih, surat Al-Mutaffifin ayat 29 dan seterusnya. Allah berfirman, sama-sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ini kan artinya innalladzina ajramu, orang-orang yang suka berbuat jahat. Itu orang-orang kafir, orang munafik di zaman Nabi itu. Ya enggak, ngelihat orang yang beriman berbuat baik, minalladzina amanu yadhakun, mentertawakan orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman berbuat diledekin, nanti diketawain. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ini terjemahannya saya baca, apabila orang yang beriman berjalan di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Gimana kira-kira itu? Mungkin orang berbuat baik itu ya, nah apa sih lu nyinyir banget itu? Ada nggak yang kadang-kadang begitu, hadirin? Ada juga kadang-kadang mulut dimonyong-monyongin, Pak. Apaan? Ngapa sih ente? Kadang-kadang orang nyinyir ada aja tuh. Atau kadang-kadang dia nggak komen nulis, cuma ngasih simbol-simbol. Ada nggak, hadirin tuh? Ada kadang-kadang, hadirin tuh nyinyir juga, hadirin. Jadi orang kadang nge-share foto, saya tuh kadang-kadang bukan dia muji, kadang-kadang ya begitu dah nyinyir. Kita ngerti dah. Nah jadi jangan sampai kita tanpa sadar kita nyinyir sama orang lain. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang yang beriman lewat, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Mungkin gitu. Pak, apaan? Lu kenapa cacingan lu? Ya tuh Pak. Karena ada aja di komen begitu tuh. Jadi nyinyir nggak mesti ngomong, hadirin. Zaman Nabi begitu, orang munafik itu ngedipin mata segala macam. Baik, sekarang Ustadz, kenapa orang suka nyinyir? Kenapa orang suka nyinyir sama kita? Kemungkinan yang pertama di halaman 5, mengapa orang suka nyinyir? Mungkin karena hatinya sakit, hasad, iri, dengki, sehingga apapun yang dilakukan orang lain salah aja di mata dia, hadirin. Jadi melihat prestasi orang nyinyir. Ada nggak tuh? Tetangganya punya anak tetangganya juara sekolah, hadirin. Ya, bu, tetangga kita tuh bu juara, alah malunya nyontek anaknya. Ya, kan? Jangan gurunya kesian lagi. Anakku juga bisa begitu. Gitu ada itu. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang kalau nyinyir tuh ya dia nggak suka orang yang berprestasi. Kenapa demikian? Hatinya nih. Kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Pandangan yang ridha, senang, cinta, an kulli aibin kalilatun, akan menutupi segala kekurangan. Orang kalau suka, cinta, hadirinnya nggak tuh, cakep aja udah, betul nggak? Walakin akan tetapi ainus sukhti tubdil masawiyah, pandangan yang benci, nggak suka, nutupin segala kebaikan. Jadi kadang-kadang kenapa orang nyinyirnya masalah mungkin hati, hadirin, suka nggak suka aja gitu. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Nabi, ala wa inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dalam hati manusia ada bagian kalau baik-baik semuanya, kalau jelek-jelek semuanya. Apakah dari hati manusia? Orang tuh kalau hatinya baik, lagi senang, hadirin, kelihatan, hadirin. Orang kalau lagi senang tuh, hadirin, mukanya cerahnya nggak tuh, kaki goyang-goyang, hadirin, goyang-goyang gitu tuh, gitu kan, tangannya nggak bisa diam, hadirin, ya nggak? Lagi senang tuh, hadirin, ya nggak? Coba kalau hati lagi sakit, hadirin, dia diam gitu, ya nggak? Pak, jangan ngomong loh, wah baru itu orang gitu tuh, hatinya sakit. Jadi kata Imam Syafi'i, orang tuh kalau ridho, senang, suka, cinta, semua jadi bagus. Walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau udah nggak suka, semua jadi jelek, hadirin. Yang kedua, kenapa orang suka nyinyir? Halaman 6. Mungkin karena sombong. Apakah itu sombong? Sahabat datangnya Nabi SAW. Ada apa Nabi? Si fulan teman kita, na'luhu hasanun,
Wa thawbuhu hasan, teman kita bajunya rapih terus, bagus, sepatunya sendalnya rapi, bersih, cakep. Apakah dia sombong Nabi? Apakah dia sombong? Qala, kata Nabi, la, oh enggak, itu bukan sombong. Itu bagus malahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, senang kepada yang indah-indah hadirin. Jadi kalau kita rapi, keren, bagus enggak? Bagus hadirin. Jadi rapi, orang Islam rapi gitu. Justru Allah senang dengan keindahan. Nabi Muhammad menegur para sahabat yang Nabi lihat rambutnya berantakan. Kata Nabi, dia gak punya sisir nyisir rambutnya. Ada sahabat bajunya kotor, kata Nabi, dia gak punya kesempatan nyuci bajunya gitu. Ayat yang kedua setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat apa turun? Al-Mudaththir. Bicara masalah kebersihan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan. Jadi perhatikan di agama-agama kebersihan. Jadi kata Nabi, ya Rasulullah, si fulan sendalnya bagus, bajunya bagus, dia sombong kan Nabi? Oh enggak, itu mah bagus, Allah indah, senang keindahan. Al-kibru, sombong adalah kata Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ibu-ibu pakai jilbab yang mahal boleh enggak? Boleh, asal jangan sombong. Ini yang mentang-mentang mahal jilbab ini begini mulu nih. Gitu. Nah Bu, jilbab barunya adem banget. Nah itu yang enggak boleh tuh. Setiap sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya belakang, apa nih orangnya? Gitu, sembahyang begini-gini mulu. Mereknya kelihatan sini, Robbana. Robbani udah ganti. Jadi yang kedua, kenapa orang tuh nyinyir, sombong? Dia ngerasa dia paling hebat hadirin. Dia ngerasa paling top lah. Yang ketiga, kenapa orang nyinyir? Mungkin gini, persaingan. Ada pepatah Arab mengatakan, indama yartafi'u nabahul kilabi min haulika fa'lam annaka auja'tal kilab. Seandainya suara gonggongan anjing di sekitarmu semakin keras, ketahuilah bahwa kehadiranmu mengagetkan dia. Jadi kalau engkau mendengar suara anjing yang menggonggong semakin keras, sadarlah bahwa suaramu, kehadiranmu mengagetkan dia hadirin tuh. Ingat. Kan ada yang ngajarin kita kalau lewat hadirin, kita lewat nih, anjing menggonggong, wuk 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 wuk. Kita kan ajarin gonggong lagi Pak, kita kan nongkrong, wuk 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 wuk. Tuh anjing marah lagi, wuk 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 gitu hadirin tuh. Jadi kalau kenapa sih Ustadz dia, atau mungkin faktor persaingan hadirin. Persaingan. Jadi orang tuh nyinyir gitu, nyinyir. Jadi kalau engkau mendengar suara gonggongan anjing semakin keras, sadarilah kehadiranmu mengagetkan dia. Yang terakhir, gimana sikap berhadapan dengan orang yang suka nyinyir? Sikap yang pertama, tetaplah berbuat baik. Jadi kita berbuat baik nih, ada yang komentar begini, nyinyir begini. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, falidzalika fad'u. Teruslah berdakwah, teruslah berbuat baik. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu ikutin hawa nafsu mereka. Qul, ucapkan pada mereka, amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Aku beriman kepada Al-Quran, diperintahkan aku berbuat adil. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah Tuhan kepada Tuhanmu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini yang bisa aku lakukan, mana yang bisa kamu lakukan. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, terus berbuat baik hadirin. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada waktu untuk berdebat di antara kita. Pokoknya ini amalku, mana amalmu. Jadi kalau diturutin gak habis-habis. Betul gak tuh? Ya kan, kalau diturutin ya terus gitu tuh. Sikap berikutnya hadirin, kalau ada orang yang nyinyir sama kita, berpalinglah dari mereka. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Kalau ada orang yang beriman, jika mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, ngapain? Berpaling. Wa qalu, dia berkata, lana a'maluna walakum a'mal. Ini amalku, mana amalmu. Salamun alaikum. Salam sejahtera buat kalian. Ma'assalamah. La nabtaghil jahilin. Kami tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang yang jahil. Pokoknya jangan diladenin hadirin. Pepatah mengatakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kata orang Jakarta, anjing menggonggong, adepin aja hadirin. Ya enggak? Jadi kalau kita ada tuh Presiden Amerika Serikat ya, kalau nggak salah tuh.
Yang dulu, you will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks. Sombong amat Pak Ustaz. Serah saya hadirin. Yang artinya lan sila abadan ila wijhatika idza tawaqqafta litulqa bihajarin ala kulli kalbin yanbah. Kamu tidak akan pernah sampai ke tujuanmu kalau kamu sibuk ngelemparin batu ke arah anjing yang jalan selangkah, lemparin batu hadirin. Jalan lagi, kita nggak bisa habis hadirin, ya nggak tuh? Jadi kafilah menggonggong, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan ladenin hadirin, jangan ladenin. Kata Imam Syafi'i sebagai penutup, ridhon nasi ghayatun la tudraku. Mengejar keridoan manusia tujuan yang sulit kita kejar. Alaika bima yuslihuka falzamhu. Yang udah baik lanjutkan, kata Imam Syafi'i. Fa innahu la sabila ila ridho. Tidak ada jalan untuk membuat semua orang senang sama kita. Apapun yang kita lakukan, orang yang nyinyir ada nggak hadirin? Ada aja dah. Jadi kalau kita ladenin waktu habis nggak nih? Habis hadirin. Jadi kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudraku. Keriduan manusia bikin semua orang senang susah. Sering kita dengar dari guru-guru kita kisah apa tuh yang bapak sama anak naik keledai kan? Ya kan, bapaknya naik keledai, anaknya nuntun, orang komen. Ya enggak, bapak tega banget naik, anaknya jalan. Kata benar, ya nak naik nak, anaknya naik, bapaknya nuntun, orang komen lagi. Anak kurang ajar banget, bapaknya jalan dia naik, ya naik ya taikin berdua diri, orang komen lagi. Bapak anak tega banget naik berdua, ya turun aja ya dituntun. Bapak anak blow on banget, nyokapnya kagak ditaikin. Ya gotong aja, digotong aja, gotong aja, digotong. Bodo amat orang ngomong apaan kita. Kadang-kadang orang semua komen hadirin, ya enggak tuh. Maka ingat pesan Nabi, kalau kita ada yang nge-share nih, kita mau komen yang jelek, ingat pesan Nabi. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau komen yang baik. Kalau enggak mendingan diam hadirin, beres, lebih selamat. Mudah-mudahan ini tahun politik tetap menjaga persatuan, saling menghormati hadirin. Enggak suka bebas, boleh. Tapi menghina enggak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.